kembali lagi kita belajar bersama. Khususnya kali ini kita akan belajar tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Anak-anak tentu mengenal tokoh-tokoh pada gambar tersebut. Ya, di situ ada I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan Sayuti Melik. Tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merupakan tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia. Di situ ada Sultan Syahrir, merupakan tokoh yang pertama kali mendengar berita tentang kekalahan Jepang, dan Sayuti Melik merupakan tokoh yang mengetik teks proklamasi. Berkat para tokoh tersebut, pada akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Selanjutnya, apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi pernyataan secara de facto bagi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, awal untuk memulai perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Keenam, akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Ketujuh, merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari penjajahan. 8. Sumber tertib hukum nasional. 9. Memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera. 10. Memberi kesempatan kepada rakyat untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan cerdas. 11. Memberi kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang ke-12 adalah merupakan alat hukum internasional bagi bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Anak-anak, setelah kita tahu bagaimana perjuangan para tokoh pahlawan dan juga bagaimana makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, tentu kita bisa meneladani para tokoh tersebut. Nah, apa saja yang bisa kita teladani? Yang pertama adalah sebagai pelajar tentu kita harus rajin dalam belajar, kemudian saling menghormati dan saling menolong, tidak mudah putus asa, mau menerima pendapat orang lain, berani membela kebenaran dan selalu berkata jujur. Tentunya masih banyak lagi teladan dari para tokoh yang bisa kita contoh ya. Anak-anak, perjuangan bangsa Indonesia itu terjadi sebelum kemerdekaan terjadi. Ya, tadi banyak sekali tokoh-tokoh yang berjuang dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sampai pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Karena setelah kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu ada dua, ya. Yang pertama adalah perjuangan fisik, yaitu para rakyat dan tentara
itu bertempur, berjuang melawan musuh. Dan yang kedua adalah perjuangan diplomasi, yaitu menggalang dukungan dari negara melalui perundingan. Jadi, dengan perjuangan diplomasi itu tidak dilakukan dengan cara pertempuran atau perang. Contoh dari perjuangan fisik atau pertempuran itu adalah pertempuran 10 November ya di Surabaya, kemudian pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan pertempuran 5 hari di Semarang. Itu merupakan contoh perjuangan fisik. Sedangkan contoh untuk perjuangan diplomasi antara lain adalah yang pertama adalah Perjanjian Linggajati, yang kedua Perjanjian Renville, yang ketiga Perjanjian Rumroyen, yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Jadi yang perlu kita tahu, setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Karena masih ada pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaan Indonesia. Ya, nah untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan, untuk lebih detailnya kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi.